Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cecep Supriyadi. Di video kali ini aku mau coba sharing ke kalian rahasia menjadi seorang penulis. Nah, siapa nih di antara kalian yang ingin menjadi seorang penulis pemula seperti saya? Nah, sebenarnya menjadi seorang penulis itu gampang-gampang susah, tergantung dari niat kita dan juga kesungguhan kita dalam berkarya. Nah, banyak nih di antara kalian yang beranggapan bahwa menjadi seorang penulis itu keren, ya kan? Karyanya banyak dibaca sama orang, terus juga nama kita terpajang di toko manapun, gitu kan? Terus juga pengikut kita, follower Instagram kita juga akan bertambah dengan sendirinya karena kita sudah sukses ataupun membuat satu karya novel, gitu dan sebagainya. Nah, banyak yang bertanya, Kak, emang berapa sih pendapatan ataupun penghasilan seorang penulis? Emang bisa kaya dari menulis? Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Cecep Supriyadi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari aku. Oke guys, poin yang pertama yang harus kalian pahami, sumber penghasilan para penulis biasanya berupa royalti buku pada umumnya. Jadi ketika bukunya terjual, si penulisnya itu akan mendapatkan royalti. Nah, itu yang menjadi pendapatan mereka. Biasanya pendapatan royalti penulis 10% dari harga jual buku. Misalnya, harga jualnya Rp50.000. Kalau royaltinya 10%, si penulis itu akan mendapatkan Rp5.000. Itu gambaran secara umumnya. Nantinya, penghasilan penulis itu didapat dari royalti dikali jumlah buku terjual. Misalnya, si penulis dapat 5.000 royaltinya dan buku yang terjual 10.000. Nah, si penulis dapat 50 juta rupiah dikalikan ya. Saya ulangi lagi. Misalnya, si penulis dapat 5.000 royaltinya dan buku yang terjual sebanyak 10.000. Tinggal kalikan saja, berarti si penulis dapat 50 juta rupiah. Itulah penghasilan si penulis, tergantung dari royaltinya. Tetapi, ada pajak yang harus dibayarkan oleh penulis sebesar 15% dari total royalti. Kalau dapat 50 juta, ya sekitar 7,5 juta itu dibayarkan untuk pajak. Jadi ada pajak 15% yang harus dibayarkan. Terus, kita jadi mikir, sebenarnya menjadi penulis itu nggak terlalu kaya-kaya banget. Banyak uang. Terus kok penerbit enak banget dapat 90%. Wah, itu banyak banget yang mikir kayak gitu. Kenapa penulis cuma dapat 10%, tetapi kenyataannya nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi ketika sebuah buku atau karya kita masuk ke toko buku, itu si penerbit sudah harus kasih diskon ke toko bukunya. Untuk diskonnya bisa sekitar 30% sampai 45%-an. Jadi cukup besar. Nah, sisanya itu baru yang didapat dari si penerbit. Tapi jangan lupa penerbit itu perusahaan teman-teman. Jadi mereka itu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Seperti yang pertama, biaya cetak buku. Yang kedua, biaya operasional. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, biaya promosi, gaji karyawan, dan sebagainya. Jadi nggak pure 90% itu untuk penerbit, tetapi sudah ada porsi tertentu. Ya memang dalam bisnis buku ini marginnya agak tipis, apalagi banyak penulis yang tidak beruntung. Dan yang harus kalian ketahui, menjadi penulis itu tidak gampang untuk bisa menjadi buku atau karyanya sampai ribuan seperti beststar ataupun bestseller. Karena banyak yang lakunya itu beberapa ratus, beberapa ribu. Jadi mereka nggak beruntung itu. Belum lagi penghasilan penulis hanya tadi. Terus dipotong pajak 15% plus ada juga resiko rentang karyanya dibajak. Masih bisa kaya dari menulis. Nah, tentu ini pertanyaannya tidak mudah untuk dijawab. Kalau penulis sudah terkenal, penjualannya buku mereka tinggi, yang masih biasa-biasa aja itu challenge banget buat kalian gitu. Memang susah sih kalau cuman mengandalkan royalti. Makanya banyak penulis itu menjadikannya sebagai hobi atau sampingan doang. Mereka bisa menjadi mahasiswa, dosen, pengusaha, karyawan, bisnis, dan sebagainya.
mereka yang aktif memberikan training, mengajar dan sebagainya. Ya karena memang harus ada sesuatu di luar menulis yang diandalkan. Atau banyak juga yang satu penulis itu banyak banget bukunya. Karena tadi mereka mengejar pendapatan mereka. Atau mereka punya bisnis lain, jadi pengusaha, mahasiswa, dosen, dan usaha-usaha lain. Jadi penulis itu hanya sebagai sampingan. Jadi kalau kalian pembaca, hargailah penulis, misalnya dengan membeli buku aslinya atau kasih apresiasi ke mereka, subscribe channel YouTube-nya, ataupun follow media sosial dan sebagainya. Oke guys, itulah sedikit sharing dari aku. Kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang penulis, untuk next videonya, buat teman-teman yang belum paham di video kali ini, teman-teman bisa langsung komen di bawah ataupun langsung DM ke Instagram aku. Untuk link Instagramnya nanti aku sediakan di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah berlangganan di channel YouTube Cecep Supriyadi, jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.